Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama Firman Fajar edisi 14 Oktober 2020. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Yeremia 28 ayat 1-17. Ayat ini menceritakan tentang Hananya bin Asyur, seorang nabi palsu yang dicela oleh Nabi Yeremia karena ia menubuatkan di depan para imam dan seluruh rakyat di rumah Tuhan bahwa dalam waktu 2 tahun pembuangan Babel akan berakhir dan segala perkakas dari rumah Tuhan yang dirampas oleh Nebukadnezar dari Yerusalem akan dikembalikan beserta orang buangan yang dibawa ke Babel, dan kuk Raja Babel akan dipatahkan. Hal ini berlawanan dengan nubuat Yeremia yang menubuatkan bahwa bangsa ini akan menjadi hamba Babel selama 70 tahun lamanya, seperti yang tertulis di dalam Yeremia 25 ayat yang ke-11. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Dan pada akhirnya nubuat Hananya memang tidak terbukti, karena yang dia sampaikan bukan dari Tuhan. Integritas seorang nabi itu sah apabila apa yang ia ramalkan menjadi kenyataan. Di dalam Ulangan 18 ayat 22 jelas dikatakan, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Sebagai umat Tuhan, apa yang kita harapkan saat menghadiri ibadah atau saat mengundang seorang hamba Tuhan untuk berbicara di acara kita? Mungkin kita berharap mendengar hal-hal yang menyenangkan telinga kita, seperti bahwa penyakit kita segera disembuhkan, masalah kita segera teratasi, keluarga pasti rukun, serta berkat Tuhan senantiasa melimpah bagi kita. Tentu semua harapan baik itu tidak salah, namun hendaklah kita ingat, maksud Tuhan tidak selalu disampaikan dengan cara yang kita sukai. Firman-Nya tidak untuk menyenangkan telinga kita semata, tetapi untuk membawa kita semakin dekat kepadanya dan memahami maksudnya. Nabi Hananya menyampaikan hal-hal yang indah, yakni tentang berakhirnya pembuangan. Tentu perkataan ini lebih suka didengarkan. Sayangnya, itu tidak berasal dari Tuhan, sehingga Nabi Hananya pun dihukum. Kata-kata manis memang menyenangkan untuk didengar, sedangkan teguran atau peringatan sering membuat telinga menjadi panas. Tetapi, ada kalanya hal yang tidak enak didengar pun perlu untuk kebaikan kita. Jadi, jika kita adalah orang yang dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan, sampaikanlah pesan bukan untuk menyenangkan pendengar, tetapi menyenangkan Tuhan. Jika kita adalah pendengar, kita perlu belajar mendengar dengan baik apa yang Tuhan sukai dan bukan hanya memilih apa yang menyukakan hati kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.